Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Claudia Sriatama dari Program Studi Kompetensi Sejarah Diskusi sedang membahaskan sebuah materi tentang mass building di bidang di informasi. Pada konteks presentasi kita sebagai bahan di semester yaitu profesi di semester 5 ini. Nah, saya akan mulai flashbuilding dalam teknologi informasi. Yang pertama itu tentang pengertian flashbuilding. Apa itu flashbuilding? Flashbuilding adalah tindakan individu bisa disebut dengan karyawan di mana gagal tidak eksis dan mereka yang terjadi di dalam organisasi atau bisa juga diartikan sebagai penyalahgunaan kebocoran data, opsi internal, pelanggaran privasi atau manipulasi data digital. Istilah yang dilaporkan itu dapat berkisar dari pemakaian cyber hingga penipuan tersebut yang didukung oleh teknik atau teknologi informasi. Yang kedua, kita masuk ke dalam sejarah Westbuilding. Sejarah Westbuilding ini melibatkan perkembangan komunikasi dari makna artianya di abad yang ke-19, yaitu bermula dari seorang wasit olahraga atau polisi yang menggunakan fluid menjadi tren pada abad ke-20 untuk laporan pelanggaran. Signifikan sudah ada dan sebelumnya di Yunani dan juga sistem olahraga untuk melaporkan korupsi dan menggunakan sistem seperti fluid dan di Romawi untuk memungkinkan orang menentukan tas manual pemerintah. Selanjutnya, jenis-jenis Westbuilding lebih baik menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan saluran pelaporan dan yang kedua itu berdasarkan jenis pelanggaran. Kita masuk yang pertama itu berdasarkan saluran pelaporan. Berdasarkan saluran pelaporan, seluruh kita ada tiga, yaitu yang pertama Westbuilding internal. Westbuilding internal itu adalah sebuah pelaporan yang dilakukan pada pihak yang ada di dalam organisasi itu, seperti atasan langsung, manajer atau divisi khusus, seperti unit keparkiran atau internal audit. Yang kedua, ada Westbuilding eksternal. Westbuilding eksternal adalah pelaporan yang disampaikan pada pihak di luar organisasi, seperti lembaga penegak hukum, media badan regulator atau LSM. Yang ketiga, ada Westbuilding Anonim. Westbuilding Anonim adalah platform melaporkan pelanggaran bahkan identitasnya. Biasanya itu terjadi pada yang khusus atau layanan pusat atau tidak. Selanjutnya berdasarkan jenis pelanggaran. Westbuilding berdasarkan jenis pelanggarannya yang ada pelanggaran hukum dari tindakan yang melanggar hukum pidana, hukum terdaftar, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Adapun penyalahgunaan wewenang dalam artian penggunaan suatu jabatan itu kepentingan pribadinya atau kurang jauh. Yang ketiga, berperan kepentingan atau minoritas. Dalam penggunaan jadi kepentingan pribadi itu dari profesional sebuah perusahaan atau organisasi. Yang keempat, pelanggaran etika dan kode etik. Tindakan ini di mana ia melanggar lingkungan dan telah ditetapkan untuk kesejahteraan pada organisasi. Yang kelima itu ada kesalahan operasional signifikan. Kesalahan operasional signifikan adalah kesalahan yang tidak disengaja, namun dapat mengakibatkan kerugian finansial. Kerugian finansial itu adalah kerugian yang dapat diubah, seperti biaya rumah sakit, tenaga medis, dan lain sebagainya. Finansial adalah
dan yang tidak dapat dihitung dengan meter nilai seperti stres, cemas, uh, hilangnya hilangnya hidup seorang atau bisa juga diartikan sebagai emosional itu. Yang keenam ada korupsi, suap, dan tipikor, yaitu tindakan yang memaksud kekuasaan untuk kepentingan pribadi termasuk pemberian dengan uang atau fasilitas yang berdasar. Yang tujuh, ada tindakan dan kecurangan, meliputi penipuan, penggelapan, masa kecurangannya yang disebut organisasi atau pihak terkait. Yang kedelapan, ada risiko keselamatan dan lingkungan, yaitu tindakan yang memperlakukan keselamatan dan kesenangan kerja, lingkungan, dan aset kesehatan. Dasar hukum dan etika whistleblowing di Indonesia. Apa saja dasar-dasar hukum yang menyangkut pada whistleblowing? Kita lihat yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu tentang perlindungan saksi dan korban. Dan juga perubahannya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2012. Yang kedua, dasar hukumnya bisa meliputi dalam peraturan OJK atau Kominfo tentang peraturan. Yang ketiga, kode etik profesi teknik. Misalnya itu bisa berupa dari IGR atau asosiasi profesi manusia. Yang keempat, prinsip etika PI atau nilai maksud, yaitu bisa meliputi kejujuran, tanggung jawab, kerahasiaan, dan juga integritas. Nah, lalu bagaimana proses dan mekanisme dan whistleblowing juga integritas? Proses dan mekanisme whistleblowing. Yang pertama itu ada tahap identifikasi pada KPI. Whistleblowing itu harus benar-benar memastikan tindakan tersebut dilakukan sesuai aturan atau kebijakan organisasi. Yang kedua itu ada atau evidence based. Bertujuan agar laporan yang dilaporkan itu tidak dianggap fitnah atau fungsi semata saja. Yang ketiga, ada pelaporan melalui salinan yang tepat. Dalam proses ini, whistleblower melakukan tindakan pelanggaran melalui salinan resmi, contohnya itu ke sistem nasional digital atau whistleblowing system WBS. Yang keempat, ada tahap pemeriksaan dan investigasi. Dalam tahap itu, pihak yang berwenang verifikasi betul mewawancarai pihak yang terkait serta menentukan pelanggaran apapun tidak. Yang kelima, proses tindak lanjut jurusan. Dalam proses ini, jika laporan tersebut terbukti benar, maka lembaga atau organisasi berhak untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku dan memberikan surat atau kebijakan keamanan. Dan jika laporan yang dilaporkan tersebut tidak terbukti benar, maka pelapor harus bertanggung jawab dari diskriminasi. Jika laporan yang dilaporkan tidak terbukti, pelapor harus tetap dilindungi dari diskriminasi atau balasan dendam. Yang keenam, perlindungan terhadap whistleblower. Whistleblower mendapat perlindungan identitas dan pengamanan pribadi setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Yang ketujuh, ada tahap evaluasi dan pencegahan. Dan saat ini terjadi kegiatan mencegah pelanggaran terulang. Lalu apa saja tantangan whistleblowing di bidang informasi?
Tantangan yang pertama yaitu adanya rasa takut terhadap pembalasan atau pemecatan. Yang kedua, kurangnya sistem pelaporan yang aman dan transparan. Ketiga, dilema etika antara loyalitas dan kebenaran. Yang keempat, minimnya kesadaran hukum di kalangan profesional teknologi. Berikutnya kita masuk dalam contoh kasus whistleblowing. Yang pertama itu ada kasus Edward Snowden yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2013. Edward Snowden adalah mantan di National Security Agency Indonesia sebagai intelijen Amerika Serikat. Dalam kasus ini, Edward membocorkan dokumen rahasia kepada media tentang program penyadapan massal yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap keluarga dan negara lain. Lalu apa yang dilakukan dalam kasus ini? Yang pertama, pemerintah Amerika Serikat menyadap komunikasi elektronik dan internet yang tersebut tanpa izin. Yang kedua, Snowden melaporkan bahwa praktik ini melanggar hak privasi dan kebebasan individu. Contoh kasus yang kedua, itu ada kasus Cambridge Analytica dan Facebook pada tahun 2018. Christopher Wylie, mantan karyawan Cambridge Analytica, mengungkapkan bahwa perusahaannya menggunakan data pribadi jurusan pengguna Facebook tanpa izin untuk kepentingan politik, termasuk itu penghinaan edukasi. Pelanggaran yang dilakukan dalam kasus ini yaitu yang pertama adanya pengambilan data pengguna melalui aplikasi survei tanpa persetujuan yang jelas. Yang kedua, manipulasi perilaku pengguna dengan data genting berdasarkan data pribadi. Contoh kasus yang ketiga itu ada kasus bocornya data Tokopedia yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Sedang kasus ini, seorang pengguna forum dark web atau pengguna samaran mempublikasikan informasi bahwa data Tokopedia telah bocor. Tapi, sebuah internal membantu memverifikasinya. Pelanggaran yang dilakukan dalam kasus ini yaitu yang pertama adanya data 91 juta akun pengguna bocor dan dijual secara online. Yang kedua, kebocoran termasuk email, nama, dan hashtag password. Lalu, upaya dan solusi yang dapat dilakukan dalam kasus whistleblowing ini, yang pertama yaitu dengan membentuk sistem whistleblowing yang aman, seperti whistleblowing system atau WBS. Yang kedua, dengan meningkatkan edukasi dan kesadaran profesional atau teknologi informasi. Yang ketiga, dengan memperkuat regulasi dan perlindungan hukum bagi whistleblower. Yang keempat, membangun budaya organisasi yang transparan. Yang kelima, dengan meningkatkan keamanan sistem informasi. Yang keenam, kolaborasi dengan banking dan fintech. Yang ketujuh, menyediakan mekanisme pengawasan dan insentif. Dan yang kedelapan, dan pengetahuan kebijakan secara kesimpulan. Baiklah, berdasarkan penjelasan tadi, maka saya dapat menyimpulkan yang pertama itu whistleblowing adalah tindakan seseorang untuk pelanggaran, penyalahgunaan atau tindakan eksis dalam suatu organisasi dan tujuan untuk mengungkapkan adanya pelanggaran etika, keabsahan atau privasi dalam sistem digital. Yang kedua, manfaatnya bagi masyarakat yaitu adanya transparansi, adanya perlindungan privasi dan peningkatan keamanan sistem informasi. Dan yang ketiga, nilai utama dalam whistleblowing ini adalah kejujuran, tanggung jawab, dan juga keberanian. Baiklah, sekian hasil penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya terima kasih. Selamat. Baik.